Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali di dalam perenungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan hari ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Kiranya firman ini boleh berbicara kepada kami, boleh menguatkan kami, dan boleh meneguhkan hati kami untuk semakin percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menukar dengan yang tidak berharga. Dan firman Tuhan yang kita renungkan berasal dari Yeremia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu Saudara, sebelum ada nilai mata uang, untuk mendapatkan atau membeli sesuatu, orang pada zaman dulu menukar dengan barang yang nilainya sama. Jadi misalnya mungkin kita mau membeli sayur 1 ikat, dan mereka menukarnya mungkin dengan telur 2 butir, karena harga dan nilainya sama, setara. Ini adalah sesuatu yang normal, yang memang dilakukan secara wajar. Tentu kita tidak mau, bukan, menukar barang dengan nilai yang tidak sebanding. Namun Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah bangsa Israel dikatakan sebagai sebuah bangsa yang menukar Allahnya dengan sesuatu yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel bukan tidak tahu siapa Allah dan bukan tidak tahu bagaimana Allah telah menuntun kehidupan mereka dari zaman nenek moyang. Tetapi di dalam semua pengetahuan itu pun, hati mereka begitu bebal dan lebih tertarik untuk hidup seperti bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Mereka memilih untuk meninggalkan Allah dan menyembah kepada dewa-dewa berhala dari bangsa lain. Di dalam nubuat yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeremia yang kita baca hari ini, Allah mengatakan bahwa apa yang diperbuat oleh bangsa Israel adalah sebuah kesia-siaan menuju jalan yang sia-sia. Allah menggambarkan mereka seperti menukar mata air yang mengalir, yang memuaskan, dengan kolam bocor yang tidak bisa menampung air. Mereka kekeringan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu artinya mereka menggali kuburannya sendiri. Iya, mereka menggali kuburannya sendiri. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah kepada berhala. Mereka pikir dengan mereka berpindah, hidup mereka akan menjadi baik. Namun justru sebaliknya, hidup mereka semakin menderita. Sebab tidak ada Allah manapun, tidak ada dewa manapun, atau apapun di dunia yang jauh lebih berharga dan mulia daripada Allah kita, Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal apapun yang setara sehingga kita bisa dengan mudah menukar Allah. Terlebih Allah kita adalah Allah yang mengorbankan dirinya menebus kita dari belenggu dosa. Allah yang rela menukarkan darahnya demi kita selamat karena kita berharga bagi Dia. Allah yang sedemikian mulia dan begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mungkin kita perlu merenungkan sejenak. Apakah selama ini di dalam hidup kita, kita sungguh telah menempatkan Allah pada posisi yang seharusnya dalam hidup kita, yaitu sebagai Allah yang kita sembah.
Apakah selama ini kita sudah melihat Allah dengan begitu berharga, begitu mulia, sehingga kita mengasihi Dia lebih dari apapun? Ataukah mungkin kita sudah mendoakan Allah? Kita sudah mengasihi hal-hal lain di dunia lebih daripada kita mengasihi Dia. Bahkan kita telah menukar Allah dengan hal-hal lain yang sebenarnya tidak sebanding dengan Allah kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk merenungkan ini. Apakah ada hal-hal yang harus kita lepaskan untuk kita sungguh menyembah Dia dan hidup di dalam Dia? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terlebih besar kasih-Mu daripada segala hal yang ada di dunia ini. Dan kami sungguh bersyukur untuk keberadaan-Mu sebagai Allah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kami ketika kami merenungkan firman Tuhan hari ini, kami boleh menempatkan Engkau dalam posisi yang seharusnya dalam hidup kami. Tidak membuang Engkau ya Tuhan dan menggantikan Engkau dengan hal-hal dunia, tetapi menempatkan Engkau sebagai Allah yang bekerja, yang hidup, yang menuntun kami. Tuhan, ini doa kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.